Nah, jadi NU berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Berdirinya NU merupakan hasil rangkaian perjuangan panjang para kiai sebagai respon atas persoalan agama, peneguhan mazhab, dan kepentingan kebangsaan serta sosial. NU didirikan oleh para kiai di Jawa Timur, di antaranya adalah yang pertama KH Hasyim Asy'ari, yang kedua adalah KH Abdul Wahab Hasbullah, ketiga adalah KH Bisri Syamsuri. Nah, hingga kini NU terus berkembang dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa serta hidup berdampingan dengan berbagai kelompok Islam lainnya. Yang pertama ada visi, yaitu menjadi Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtimaiyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Lalu misi yang pertama dari NU ada mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mewujudkan umat yang memiliki karakter tawasud, moderat, tawazun, proporsional, itidal, tegak lurus, dan tasamuh, yaitu toleran. Lalu yang kedua itu mengembangkan beragam khidmat bagi jamaah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian Jamiyah NU. Lalu yang ketiga ada mempengaruhi para pemutus kebijakan atau undang-undang agar produk kebijakan maupun RUU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan. Lalu ada tujuan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Yang pertama, terbentuknya karakter pada jamaah NU yang mencerminkan nilai-nilai tawasud atau moderat, tawazun atau seimbang, dan tasamuh artinya toleran dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan keagamaan maupun duniawi. Yang kedua, terbangunnya Jamiyah dan Jamaah NU yang memiliki kemandirian bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang ketiga, menguatnya peran, fungsi, dan manajemen kelembagaan atau organisasi NU dan manajemen sistem informasi NU di semua tingkatan untuk mencapai visi dan misi NU. Yang keempat, meningkatnya jaringan dan kerjasama NU dengan berbagai pihak yang berkepentingan di dalam maupun di luar negeri. NU melakukan berbagai usaha komprehensif dalam bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya untuk mewujudkan kemandirian umat dan kemaslahatan bangsa. Berikut ini adalah rincian usaha NU dalam berbagai bidang. Pertama, bidang pendidikan. NU mendirikan dan mengelola ribuan pondok pesantren, madrasah, dan sekolah tinggi LP Ma'arif untuk mengembangkan pendidikan berbasis karakter dan kebangsaan. 2. Bidang ekonomi. Melalui pergerakan Nahdlatul Tujjar atau kaum pedagang, NU mendirikan badan usaha milik organisasi NU atau BUMNU, koperasi dan lembaga keuangan seperti BMTNU untuk membangun ekonomi mandiri. 3. Bidang dakwah. Meningkatkan kualitas mubalik, menyelenggarakan kajian dan pengajian, serta membangun sarana dakwah untuk memperkuat paham aswaja. 4. Bidang sosial dan kesehatan. Mendirikan rumah sakit atau klinik, memberikan pendampingan hukum atau advokasi kepada masyarakat, serta melakukan pemberdayaan keluarga. 5. Bidang pertanian dan SDM. Mengembangkan pertanian organik atau perkebunan melalui demplot percontohan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui pelatihan serta pendampingan buruh migran.
Beberapa contoh dan jenis usaha NU di atas tentu tidak mewakili semua yang menjadi ketetapan pelaksana usaha NU pada struktur yang ada. Juga masih bersifat umum, bukan terperinci. Namun, setidaknya sudah bisa menggambarkan apa saja jenis-jenis usaha NU di bidang-bidang yang ada. Prinsip dasar Nahdlatul Ulama berlandaskan paham Aswaja an-Nahdiyah yang menekankan sikap moderat, seimbang, adil, dan toleran dalam kehidupan beragama. Dalam bidang akidah, NU mengikuti ajaran Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Berikut 4 prinsip penyebaran utama Aswaja NU. Yang pertama, tawasut, yaitu moderat, bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan atau radikal, serta memilih jalan yang bijak. Yang kedua, tawazun, yaitu seimbang, menjaga keseimbangan antara wahyu dan akal, serta antara tanggung jawab kepada Allah, manusia, dan alam. Yang ketiga, i'tidal, yaitu adil, menegakkan keadilan, bersikap lurus, dan membela kebenaran. Yang keempat, tasamuh, yaitu toleran, menghargai perbedaan pendapat dan budaya, khususnya dalam hal cabang agama. Kontribusi NU di bidang keagamaan. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Yang kedua, mengelola ribuan pesantren, madrasah, dan majelis taklim di seluruh Indonesia. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa keagamaan melalui forum Bahsul Masail. Dan yang terakhir atau yang keempat, mendorong Islam yang moderat, toleran, dan ramah budaya atau disebut Islam Nusantara. Kontribusi NU di bidang pendidikan. Yang pertama, mendirikan banyak lembaga pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, membentuk lembaga pendidikan seperti LP Ma'arif NU yang mengelola sekolah atau madrasah. Lalu ada juga perguruan tinggi NU di berbagai daerah. Nah, yang ketiga, itu ada berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945. Kontribusi NU di bidang perjuangan kemerdekaan. Yang pertama, tokoh NU seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad di tahun 1945 yang mendorong umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, banyak santri dan ulama NU terlibat dalam perjuangan melawan penjajah, terutama dalam peristiwa 10 November di Surabaya. Kontribusi NU di bidang sosial dan kemanusiaan. Yang pertama, membentuk lembaga sosial seperti Lazisnu atau Zakat dan Bantuan Sosial. Yang kedua, ada Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim atau LPBI NU. Yang ketiga, ada aktif membantu korban bencana, fakir miskin, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Kontribusi NU di bidang politik dan kebangsaan. Yang pertama, NU berperan dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, menerima dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, tokoh NU seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, dan dikenal memperjuangkan pluralisme dan demokrasi. Kontribusi NU di bidang budaya. Yang pertama, melestarikan tradisi Islam Nusantara seperti tahlilan, maulid, dan ziarah kubur. Yang kedua, menggabungkan nilai Islam dengan budaya lokal tanpa meninggalkan ajaran pokok agama.